Nafasku menciptakan kasih, menciptakan kasih. Ajarku berdiam dekat di hatimu, ajarku berdiam dan ajarku berdiam dekat di hatimu. Shalom, kita berjumpa lagi di ibadah online Pesat Community. Saya percaya saat kita mengikuti ibadah, kita akan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan dan berdoa. Ada beberapa tips mengikuti ibadah secara online. Pertama, konsentrasi. Fokus pada ibadah dan jangan biarkan perhatian Anda beralih ke hal yang lain. Kedua, ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan. Mari hadirkan atmosfer surgawi di rumah Anda. Ketiga, buka hati dan perhatikan khotbah. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di rumah Anda. Dan keempat, mari ikuti ibadah sampai akhir. Jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam ibadah online komunitas Pesat. Mari kita akan memulai ibadah kita akan memuji nama Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kau yang layak disembah, Kau yang termulia. Segala pujian hormat bagimu, terpujilah namamu. Hosana, Hosana bagimu Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Hosana, 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 Hosana.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah, bersama-sama dengan komunitas pesat, dan kami menyerahkan untuk ibadah ini dari awal hingga akhir, semua dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan memulihkan kita, yang akan menjadi penghiburan bagi setiap kita. Mari kita akan sama-sama angkat pujian Sukacita Penuaian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, rekan-rekan sepelayanan yang sedang ada di tempat pelayanan kita masing-masing. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan melandaskan ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Secara khusus kami bersyukur sebagai anak bangsa. Hari ini merupakan momentum kami bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ini adalah anugerah Tuhan bagi kami. Karena itu segala puji syukur kami hanya naikkan kepadamu. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami mohon supaya hikmat Tuhan menyertai kami. Kuasa Tuhan memampukan kami sehingga firman itu menolong kami untuk bisa melakukan dalam kehidupan dan karya kami di bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 hingga ke-36. Sekali lagi firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-30
pasal ke-8 ayat 30 sampai yang ke-36. Demikian kata firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ayat 33, jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak dapat tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kebebasan atau freedom adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga banyak orang rela mati demi kebebasan bangsanya. Para pahlawan memberi jiwanya untuk kemerdekaan negaranya. Hari ini kita diingatkan bagaimana perjuangan para founding father, para bapak bangsa kita di 70 tahun yang lampau. Tidak boleh melihat bagaimana Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta beserta semua rekan-rekan yang lain berjuang untuk memproklamasikan kemerdekaan saat ini. Kalau kita mendengar cerita dalam sebuah film tentang Braveheart atau Jiwa yang Besar, menggambarkan secara dramatis perjuangan bangsa Scotland. Film ini sangat indah dan panjang, mendapatkan banyak piala Oscar. Meski banyak mengkritik film ini karena banyak hal yang tidak sesuai dengan unsur historisnya, tetapi kita bisa belajar banyak hal dari film ini. Dalam film ini, William sebagai seorang pemimpin perjuangan bangsa Scotland dan mengalahkan banyak musuhnya, tetapi akhirnya dia tertangkap dan dihukum mati. Musuhnya mengatakan, katakan satu kalimat saja, yaitu kata surrender atau menyerah, maka kamu tidak akan disiksa dan dihukum mati. Tetapi dia tidak mengatakan surrender, sehingga apa yang terjadi pada saat itu, dia harus ditarik kepalanya ke atas dan kakinya harus ditarik ke bawah sampai mau putus napasnya. Dengan kesakitan yang luar biasa, akhirnya sepertinya dia mau mengatakan sesuatu. Lalu musuhnya memerintahkan ikatannya harus dikendorkan sedikit, karena mungkin William akan mengatakan surrender. Maka dengan nafas yang terakhir, dia mengatakan satu teriakan, yaitu freedom atau sebuah kebebasan. Dan dengan kalimat itu dipenggalnya kepala. Dari kisah cerita tentang William ini, kita melihat bahwa betapa beresikonya untuk mengungkapkan sebuah kata, yaitu kebebasan, freedom atau merdeka. Betapa membuat lemahnya, takutnya orang untuk mengungkapkan sesuatu yang mengaktualisasikan jiwanya, yang mengaktualisasikan dirinya dalam hidup berkebangsaan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kali ini kita akan merenungkan tentang kalimat di dalam Yohanes pasal 8 tadi. Kita akan melihat tentang tema khotbah kita, kemerdekaan yang sejati dalam perspektif firman Tuhan, yaitu perspektif Injil Yohanes. Dalam ayat 32 dikatakan bahwa kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The truth will set you free. Dalam kalimat yang terkenal dalam bahasa Latin yang kita kenal, yaitu Caritas for Liberabit. Untuk mengerti kalimat the truth, kita akan coba melihat teks yang selanjutnya. Di dalam ayat yang ke-31 di sini dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Lalu dilanjutkan lagi pada ayat yang ke-32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika orang Yahudi mendengar perkataan ini, mereka mulai mengerutkan kening mereka. Apa maksudmu kebenaran akan kemerdekaan kami? Katanya. Kami selama ini sudah merdeka. Kami tidak pernah menjadi budak siapapun. Kami selalu menjadi orang yang merdeka. Hubungan kebenaran dan kemerdekaan adalah penting. Kebenaran tidak pernah membawa orang kepada perhambaan. Hal ini membingungkan orang Yahudi yang tidak sadar bahwa mereka membutuhkan kebenaran. Dalam ayat 33 dikatakan seperti ini. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Penghujungan kepada Abraham yang merupakan bangsa atau nenek moyang mereka membenarkan atas tuntutan mereka bahwa kemerdekaan adalah sesuatu yang sudah mereka miliki. Tapi sesungguhnya itu menunjukkan pengertian mereka tentang kemerdekaan yang sangat dangkal. Dalam isinya Yesus menjawabnya, sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah sebuah perhambaan moral agar mereka dapat menyampaikan maksud dari kemerdekaan yang sebenarnya. Dalam ayat 37 dikatakan seperti ini. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Dipahami secara keturunan, tetapi justru dari keturunannya yang ingin membunuh dia, yang berbicara tentang Allah. Semuanya itu karena pikiran mereka telah tertutup, sehingga membuat mereka tidak bisa melihat. Maka Yesus menjelaskan ini dalam ayat 34, dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa tidak ada orang yang merdeka. Bukan hanya kamu yang tidak merdeka, tetapi bahkan tidak ada manusia di dunia ini yang merdeka. Semua manusia adalah budak dosa, dan tidak ada orang yang benar-benar merdeka. Ini adalah kalimat yang penting dari Tuhan Yesus. Ia mau mengatakan dosa bukan hanya perbuatan yang engkau lakukan, tetapi dosa sudah merupakan sesuatu kuasa yang menguasai hati manusia, yang membuat manusia melakukan perbuatan jahat. Manusia berbuat dosa karena dia adalah budak dosa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah budak dosa. Persoalannya bukanlah perbuatan yang manusia lakukan, tetapi siapa dirinya, status dirinya sebagai budak dosa. Karena dia budak dosa, maka dia melakukan dosa. Semua orang berbuat dosa, karena itu semua orang adalah budak dosa. Dosa memperbudak manusia dalam dua bentuk. Dosa menguasai manusia sehingga ada sesuatu yang lain yang diinginkan dibandingkan dengan Kristus. Sesuatu yang lain apapun itu lebih daripada Kristus. Tidak ada orang di luar Kristus yang bisa mengatakan bahwa Kristus adalah sesuatu yang paling dia inginkan. Bahwa Kristus adalah sumber sukacitaku. Dia bisa bersukacita karena uang yang dia terima. Karena suami kita, karena istri kita, atau karena anak-anak kita, atau karena reputasi kita, kebanggaan kita, nama baik kita. Manusia bisa berkata bahwa yang paling berharga adalah masa depanku. Tetapi tidak ada orang yang di luar Kristus yang berkata bahwa dia paling berharga. Yang paling membuatnya dia bersukacita adalah Kristus. Ini adalah cara pertama bagaimana dosa memperbudak kita sebagai manusia. Dia bisa bersukacita karena manusia berkata. Bahkan sesungguhnya di lain itu adalah dosa sudah menjadi sebuah berhala. Dan berhala selalu memperbudak manusia. Berhala menjadi sesuatu yang utama di dalam kehidupan kita. Untuk menjadi Kristus tidak berarti. Bapak ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun kita boleh menikmati kemerdekaan, kebebasan, kemajuan di bangsa kita ini, berbagai hal boleh menjadi sesuatu yang kita nikmati begitu mudah. Kita boleh hidup di era yang masa-masa teknologi yang luar biasa berkembang.
Tetapi sesungguhnya sekalipun kita bisa memanfaatkan teknologi itu, mengisi kemerdekaan dengan pendekatan menggunakan teknologi, tetapi kita juga harus waspada dari banyak efek negatif teknologi itu bisa membuat kita hal itu menjadi berhala dalam hidup kita. Dosa pada akhirnya mematikan manusia. Ini perlu kita tekankan, karena ada dosa orang berkata, oh tidak apa-apa, ya, saya memiliki sesuatu yang lain yang berharga bagi saya, tidak apa-apa. Nah, itu merupakan hasil kerja saya, karya saya, usaha saya. Tidak apa-apa saya menganggap uang lebih berharga daripada Kristus. Orang bisa begitu mudahnya berkata seperti itu. Atau suami istriku atau reputasi masa depanku lebih berharga daripada Kristus. Aku memilih hal-hal itu dan aku rasa aku bebas, aku merdeka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi kita tidak akan mengatakan demikian kalau kita sadar bahwa ujung daripada berhala adalah kematian, bahwa akhirnya engkau akan hidup di dalam neraka, terpisah selama-lamanya dengan Kristus. Kita diingatkan dalam satu kisah dalam perumpamaan Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Kisah orang kaya dan Lazarus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang kaya itu selama hidupnya tidak takut akan Tuhan. Akhirnya dia masuk ke neraka dan menderita kesakitan di sana. Dia berkata kepada Abraham supaya Abraham menyuruh Lazarus memasuki jarinya ke air untuk melepaskan dahaganya. Namun Abraham mengatakan tidak, permintaan yang dikabulkan itu untuk dia. Akhirnya apa? Dia sedang menjerit ada di neraka. Orang kaya itu kemudian berkata, kalau begitu tolonglah suruhlah Lazarus turun ke bumi untuk memperingatkan ada 5 saudara saya, mereka masih hidup seperti dia dahulu hidup. Mereka merasa bebas dengan apa yang mereka inginkan. Tetapi sekarang orang kaya itu hidup seperti itu adalah hidup yang tidak bebas sama sekali. Karena kalau mereka tidak mengenal Tuhan, sesungguhnya mereka akan berakhir di neraka juga. Dosa memperbudak manusia dengan cara seperti ini, bahwa ada sesuatu yang lebih berharga dibandingkan dalam Kristus, dan ujungnya adalah kematian. Dosa itu begitu dalam dan hanya Kristus yang dapat membebaskan kita dari perbudakan dosa itu. Dalam Yohanes 8 ayat 36 berkata seperti ini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kristus membebaskan kita dengan cara membalikan akan kedua cara dosa yang memperbudak kita manusia tadi. Kalau dosa membawa kita kepada maut, maka Kristus membebaskan kita dari maut. Dengan mati menanggung dosa setiap orang yang beriman kepada Kristus. Kalau dosa memperbudak kita manusia dengan menempatkan sesuatu yang lain yang mencengkeram hati manusia, maka orang yang beriman kepada Kristus memberi hidup yang baru kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan memberikan hati yang baru kepada orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan memberikan keinginan yang baru yang menyadari bahwa Kristus lebih berharga dari segala sesuatu. Bukan hanya dengan perkataan kita, tetapi juga nyata dalam perbuatan kita. Melalui perbuatan kita, orang lain bisa melihat bahwa Kristus adalah yang paling utama di dalam kehidupan kita. Ada apa artinya benar-benar merdeka? Paling tidak ada 4 aspek kebebasan yang membuat kita benar-benar merdeka. Yang pertama, kita harus memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang benar itu. Kalau kita tidak memiliki keinginan, maka kita betul-betul belum merdeka. Kita bisa melakukan segala sesuatu kehendak kita sendiri, tapi kalau kita memaksa diri kita, maka sesungguhnya kita betul-betul belum merdeka. Dalam kehidupan berkomunitas sebagai orang percaya, apabila kita tidak memiliki keinginan, maka sesungguhnya ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita kecewakan dalam diri kita. Harus ada keinginan dalam diri kita. Tetapi apabila kalau kita sudah memiliki keinginan,
tapi karena kita terikat oleh komunitas, terikat oleh berbagai hal dan membuat kita juga tidak bisa mengaktualisasikan, memunculkan keinginan kita itu. Sesungguhnya itu juga tidak membuat kita benar-benar merdeka. Aspek yang berikut membuat kita mungkin untuk waktu yang sementara itu kita bisa melakukan, tetapi untuk jangka waktu yang sangat panjang kita tidak mungkin melakukannya. Itu berdasarkan sesuatu yang merupakan kebebasan dari diri kita, tetapi itu mungkin bisa membuat menjadi sesuatu yang memaksa di dalam diri. Truth freedom harus muncul di dalam diri kita. Yang berikut, kita harus memiliki kemampuan. Jadi istilah yang pertama, yang kedua adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu di dalam sesuatu yang kita kerjakan di dunia. Mesti kita memiliki keinginan untuk melakukannya. Namun kalau kita tidak memiliki kemampuan, maka kita tidak bebas melakukannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemampuan adalah sesuatu yang sudah kita gaungkan, yang selalu kita gaungkan. Dalam video leadership, Pak Bambang selalu mengarahkan dan menuntun kita bahwa pemimpin harus selalu banyak belajar. Pemimpin harus selalu menggali sumber-sumber dari berbagai hal untuk membangun dan mengasah kemampuan yang ada pada diri kita. Mari dalam mengisi akan kemerdekaan, dalam mengisi akan karya-karya pelayanan yang akan kita ukir dalam tugas tanggung jawab pelayanan kita, terus mengasah kemampuan kita. Yang ketiga, aspek yang ketiga adalah kita harus memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Mesti kita ingin dan memiliki kemampuan, tetapi kalau kita tidak memiliki kesempatan, maka kita sesungguhnya adalah belum merdeka. Kesempatan adalah sesuatu yang kita izinkan. Bersyukur berada di pesat. Setiap orang yang kita muridkan adalah menjadi pemimpin, dan setiap pemimpin yang ada di dalam pesat turut mengerjakan untuk mempersiapkan pemimpin berikutnya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapapun kita sekarang ini, apakah kita sebagai direktur eksekutif, apakah kita sebagai direktur di berbagai divisi, atau kita sebagai manajer, supervisor, kita sebagai kepala sekolah, dan lain sebagainya, tugas yang sedang dimandatkan oleh Tuhan adalah tugas yang hanya sementara. Tanggung jawab kita adalah mari kita mempersiapkan. Kalau saya sebagai manajer saat ini, tentu saya dari sekarang harus memikirkan siapa yang akan menjadi manajer berikutnya. Atau sebaliknya, kita sedang ada dalam tugas kepemimpinan saat ini, kita mulai sama-sama memikirkan dan rela melakukan itu. Karena banyak sekali para pemimpin-pemimpin yang tidak sudi atau tidak rela memberikan tongkat estafet kepemimpinannya kepada orang lain. Aspek yang keempat adalah kita harus mengalami kesukaan yang selama-lamanya. Meskipun kita memiliki keinginan, kemampuan, dan kesempatan untuk melakukan, tetapi akhirnya hal itu menghancurkan kita, maka kita sesungguhnya tidak betul-betul merdeka. Dalam cerita, John Baker memberi suatu contoh yang menarik dalam hal ini. Bayangkan ada orang yang melakukan ski diving. Dia ingin merasakan kebebasan yang penuh saat meluncur di angkasa. Anggap saja orang yang mau ski diving mau pergi ke airport, tetapi dalam perjalanan dia menabrak tiang listrik dan dia tidak mendapat kesempatan. Maka dia adalah benar-benar tidak bebas dalam hal menempuh tujuan perjalanan. Namun katakanlah dia tidak tabrakan dan sampai ke airport. Namun sebelum dia naik pesawat, ketika dilihat rekornya, maka ketahuan dia sering bolos waktu mengikuti training. Bahkan dia lupa bagaimana membuka parasutnya. Maka meskipun ada kesempatan bagi dia, sesungguhnya dia tidak memiliki kemampuan dan dia tidak memiliki freedom, kebebasan dalam mewujudkan kemampuannya. Katakan hal yang ke-1 dan ke-2 terpenuhi dan dia naik ke pesawat dan pesawat sampai ke tempat yang tepat. Namun ketika pintu pesawat dibuka, dia melihat ke bawah dan dia langsung menjadi pucat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada lagi keinginan untuk meloncat, maka tidak ada freedom of desire, keinginan, kebebasan dalam menyatakan keinginan. Ada satu syarat lagi supaya dia betul-betul mengalami betul-betul bebas, maka katakanlah orang itu melompat dari pesawat. Dia sangat menikmati dengan penuh senang dan kepuasan selama beberapa menit saat itu. Namun kemudian parasutnya tidak terbuka.
maka dia tidak benar-benar merdeka juga. Di saat itu betul-betul bebas di angkasa. Tapi sesungguhnya 1 menit kemudian dia akan menghujam ke bumi dan akan mati. Maka semua kenikmatan kebebasan adalah sebenarnya hanya ilusi semata-mata. Karena dia akan mati 1 menit kemudian. Ketika hanya akan benar-benar kita bebas kalau anak Allah membebaskan kita. Dia tidak hanya memberikan parasut bagi kita seperti skydiving tadi. Dia sendiri akan menangkap kita di udara sewaktu kita menukik tajam menghujam ke bumi. Setiap kita yang beriman di dalam Kristus dipersatukan di dalam Dia. Ketika Dia mati, maka manusia lama kita juga mati bersama-sama dengan dosa kita. Sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Kalau kematian tidak bisa menguasai Kristus, Dia bangkit dari mati, maka kita pun yang sudah dipersatukan dengan Kristus, kita juga dibangkitkan dari kematiannya. Kita juga diberi hidup yang baru dalam kehidupan Kristus. Hidup yang tidak lagi diperbudak oleh dosa. Hidup yang tidak lagi mencari harga diri sebagai hal yang utama dalam hidup kita. Hidup yang tidak lagi mencari rasa aman dan lain sebagainya. Hidup yang tidak menempatkan keinginan, mensisipkan sesuatu tujuan pribadi di dalamnya. Tetapi seluruhnya diberikan di dalam Kristus. Sehingga kita dapat betul-betul merdeka di dalam Kristus. Kita boleh merdeka untuk memuliakan Dia di dalam hidup kita. Kita juga boleh dengan bebas mengasihi orang lain karena Kristus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Biarlah kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh sadar akan betapa berharganya apa yang sudah Kristus kerjakan. Kristus sungguh-sungguh memerdekakan kita hari ini dan seterusnya. Menjadikan kita manusia baru, memberi kita hati yang baru. Segala hal yang paling berharga sudah diberikan di dalam Kristus. Uang, kesuksesan, nama besar, keluarga, anak-anak tidak lagi menjadi tuan dalam hidup untuk memperbudak kita. Bahkan keinginan yang paling kita inginkan, yang di luar Kristus tidak lagi menguasai kita. Kita tahu bahwa kita dilepaskan dari hal-hal itu. Bahkan sampai kematian pun tidak akan memisahkan kita dari Kristus. Paulus pernah mengatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24 demikian. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kalimat Rasul Paulus yang simpel dan menggambarkan kebebasan yang sebenar-benarnya. Kalau kita memiliki sikap hidup yang demikian, bukankah ini adalah sungguh-sungguh merdeka? Bahkan nyawa kita sendiri tidak kita hiraukan. Kita memfokuskan apa yang Tuhan kehendaki, mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Ketika seluruh hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, maka disitulah kita mendapatkan kehidupan yang betul-betul merdeka. Mendapatkan kesukaan yang berlimpah-limpah. Biarlah hidup kita boleh mengalami kemerdekaan yang sejati. Kita memaknai sakramen perjamuan kudus dalam kehidupan bergereja kita yang senantiasa kita renungkan hal itu. Biarlah kita menyadari bahwa betapa berharganya apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita, sehingga kita boleh sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Kita diingatkan bahwa tubuhnya yang diserahkan untuk kita menjadikan kita umat yang baru, dan darahnya yang menyatakan perjanjian baru antara Dia dengan umatnya. Biarlah kita boleh diingatkan oleh pengorbanan Kristus yang besar supaya kita sungguh-sungguh dimerdekakan. Janganlah kita menjadi orang bodoh yang mengejar kekayaan, reputasi, ketenaran, kemewahan, dan kesuksesan dunia lainnya yang ujung-ujungnya membawa maut. Seperti orang yang terjun dengan perahu yang rusak, yang sebentar lagi akan menghujam ke bumi. Biarlah kita sebagai anak Tuhan memfokuskan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sekali lagi menempatkan Kristus sebagai Raja di hati kita. Maka kita menjadi benar-benar merdeka.
Tuhan janjikan ini bagi orang-orang percaya kepadanya, melayani dan mengasihi orang-orang di sekeliling kita, memuliakan Tuhan, dan itu adalah kemerdekaan yang sejati. Sebagai kesimpulan saya, yang pertama, memahami, merefleksikan tentang kemerdekaan sejati. Yang pertama adalah kita sadar dan kita mengetahui akan fakta ini, bahwa semua manusia telah menjadi budak dosa atau telah menjadi berhala bagi dosa itu sendiri, bagi manusia. Karena itu yang kedua, kita membutuhkan kemerdekaan dari budak dosa atau berhala itu. Dan kemerdekaan hanya melalui Kristus, hidup baru dalam Kristus, memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan dengan bebas. Dan yang ketiga, arti kemerdekaan secara sosialis bagi kita dalam aktualisasi kita adalah kita memiliki keempat aspek tadi, yaitu memiliki keinginan, memiliki kemampuan, memiliki kesempatan, dan memiliki kesukaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam merdeka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita akan berdoa bersyafaat. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan, kita angkat pujian, Tuhan menggerakkan tangannya. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini kalau kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Kemerdekaan yang sejati datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa kami Indonesia, di mana mengalami akan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, Engkau memberikan juga hikmat-Mu untuk para pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, bahkan para menteri-menteri yang ada Bapa. Tuhan, kami terus berdoa untuk mereka, supaya Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesembuhan untuk orang-orang yang mengalami akan COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk para donatur kami yang dengan setia memberikan berkat-Nya buat kami. Memberkati usaha mata pencarian mereka. Kau berkati juga para staf-staf yang ada, para karyawan-karyawan yang ada. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dan kami yakin Tuhan, Engkau akan memberkati para donatur kami yang dengan setia memberikan berkat-Nya, memberikan hartanya buat pelayanan kami pesat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati
berkati suami istri, anak-anak mereka Engkau berkati. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pagi ini juga kami berdoa untuk pelayanan kami yang ada di pesat ini Tuhan, untuk membangkitkan akan generasi penerus, membangkitkan akan pemimpin-pemimpin muda yang ada di pelayanan, yang ada di desa-desa Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak TK, anak-anak yang kami didik, anak-anak yang kami bina Bapa. Engkau memberkati Tuhan usia 0 sampai 18 tahun Bapa. Engkau berkati mereka Tuhan, supaya mereka boleh Engkau berkati, hikmat-Mu turun ke atas para anak-anak kami Tuhan, dan para mentor-mentor yang ada Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau memberkati akan pelayanan kami. Engkau memberkati setiap orang-orang yang selalu berserah kepadamu untuk membangkitkan akan anak-anak, untuk menjadi pemimpin-pemimpin akan bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami yakin Kau memberkati juga Tuhan para pelayan-pelayan yang ada di pesat Tuhan, para direktur eksekutif, para manajer area, para supervisi. Kau memberkati Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu kepada mereka. Kau juga memberikan kesehatian untuk mereka, supaya mereka boleh satu dengan yang lain saling melayani, saling mengerti akan panggilan mereka yang sesungguhnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, doa-doa yang kami naikkan, doa-doa yang kami panjatkan setiap waktu dan setiap hari ini, tepat pada waktunya Engkau akan memberkati dan Engkau akan menjawabnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, doa-doa kami ini Engkau akan dengar. Terima kasih Tuhan untuk doa pada pagi hari ini, dan kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Biarlah kasih daripada Allah Bapa dan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya di dalam kuasa Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaannya dalam ibadah pagi ini. Subscribe channel Pesat Community. Merasa diberkati? Jangan lupa share kepada rekan dan keluarga Anda. Tuhan Yesus memberkati.